Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Ardiansyah dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori politik luar negeri dari James Rosenau. James Rosenau merupakan salah satu dari teoritisi generasi pertama politik luar negeri yang menulis pada tahun 1966. Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri adalah upaya dari suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup dari suatu negara. Menurut Rosenau juga, apabila kita mengkaji mengenai kebijakan luar negeri dari suatu negara, maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal dan kebutuhan eksternal. Rosenau membagi proses pembuatan keputusan dalam tingkat-tingkat analisis, dan para analisis dikehendaki untuk memfokuskan pada satu tingkat analisis yang dianggap paling mempengaruhi politik luar negeri. Secara umum, menurut Rosenau, ada 5 variabel utama dalam kajian politik luar negeri, yaitu idiosinkrasi, peranan, pemerintahan, masyarakat, dan juga sistem. Variabel yang pertama yaitu idiosinkrasi, disebut juga faktor individual dan diartikan sebagai sifat yang unik dan spesial dari seorang pemimpin atau pembuat keputusan yang menentukan dan menerapkan kebijakan luar negeri. Jadi, variabel ini berkaitan dengan keunikan sikap pembuat keputusan yang berbeda dengan orang lain, seandainya orang tersebut menduduki posisi yang sama. Variabel idiosinkrasi meliputi semua aspek yang ada pada para pembuat keputusan, seperti nilai-nilai, keahlian, dan pengalamannya yang membedakannya dengan para pembuat keputusan yang lain. Contohnya adalah nilai-nilai religius John Foster Dulles, visi de Gaulle tentang kejayaan Perancis, dan keahlian politik Khrushchev pada masa Perang Dingin. Lalu variabel yang kedua adalah variabel peranan. Terdiri dari peranan-peranan yang ditempati oleh para pembuat keputusan yang harus dilakukan, tidak peduli faktor idiosinkrasinya seperti apa. Tidak peduli siapa dia, misalnya, Duta Besar Amerika di PBB mestilah selalu membela kepentingan Israel semaksimal mungkin. Ciri-ciri para pembuat keputusan dalam variabel ini berasal dari tanggung jawab pembuat keputusannya dan yang diharapkan mencirikan seseorang yang mengisi posisi yang sama. Yang ketiga, pemerintahan. Variabel ini berkaitan dengan struktur pemerintahan yang bisa membatasi ataupun meningkatkan pilihan-pilihan yang dibuat oleh para pembuat keputusan. Pengaruh hubungan legislatif eksekutif baik di Amerika maupun Indonesia misalnya, mempengaruhi berbagai pembuat keputusan dan pelaksanaan politik luar negeri. Kondisi pemerintahan ini membatasi atau juga bisa memungkinkan pilihan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin pemerintahan. Variabel yang keempat, masyarakat. Variabel ini dilihat dari aspek di luar pemerintahan yang ada di masyarakat yang mempengaruhi masalah internasional. Rosenau memberi contoh aspek ini antara lain orientasi nilai dominan di masyarakat, tingkat kesatuan nasional, dan tingkat industrialisasi dan sistem ekonomi yang sedikit banyak menyumbang pada isi dari aspirasi dan kebijakan luar suatu negara. Variabel yang terakhir yaitu variabel sistem, yang meliputi aspek-aspek non-human di lingkungan eksternal suatu masyarakat atau tindakan-tindakan yang terjadi di luar negeri yang mengkondisikan atau mempengaruhi pilihan yang dibuat para pembuat keputusan. Contohnya adalah realitas geografis dan tantangan ideologis dari negara yang secara potensial dilihat sebagai agresor seperti Iran dan Korea Utara bagi Amerika Serikat. Ini dianggap variabel sistemik yang dapat membantu keputusan tindakan politik luar negeri suatu negara. Rosenau membuat set-set variabel tersebut sebagai pre-teori karena sulitnya menentukan set variabel mana yang paling besar porsinya. Pada level pre-teori, ia mengatakan bahwa cukup dilihat potensi relatif dari variabel yang paling berpengaruh dalam pembuat keputusan luar negeri.
Nantinya, setelah banyak bukti empirik ditemukan, barulah dapat dipastikan porsi yang jelas dari tiap variabel tersebut dalam membentuk teori politik luar negeri. Variabel mana yang relatif penting menurut pria teorinya Rosenau bergantung pada kondisi suatu negara itu sendiri, apakah kecil atau besar, dan bergantung juga pada kemajuan ekonomi dan sistem pemerintahan suatu negara. Di sini juga saya menambahkan contoh kasus dalam memahami teori politik luar negeri dari James Rosenau, yaitu kasus Iran di bawah pimpinan Mahmud Ahmadinejad berani melawan embargo dari Amerika Serikat. Hubungan yang cukup erat antara negara Iran dengan Amerika Serikat dimulai pada masa pemerintahan Mohammad Shah Reza Pahlavi, di mana Amerika Serikat memiliki peran yang cukup besar atas pengangkatan Shah sebagai orang yang berkuasa di negara Iran. Pada masa itu, Iran menginginkan modernisasi melalui industrialisasi untuk menjadi negara maju. Iran mengupayakan pembangunan pabrik industri, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Namun keadaan tidak berjalan dengan seimbang, di mana muncul fenomena ledakan populasi akibat urbanisasi yang berlebihan sebagai dampak pembangunan. Dampak serius dari modernisasi ini adalah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1977. Akibat dari inflasi akut yang dialami Iran pada masa itu, korupsi merajalela di kalangan pemerintahan. Akibatnya, muncul berbagai kritik dan kebencian dari berbagai kalangan terhadap pemerintahan monarki dari Shah. Protes menentang Shah semakin meningkat, sehingga pada tahun 1979 terjadilah revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Setelah runtuhnya pemerintahan Shah, Khomeini membangkitkan revolusi Islam pada tahun 1979 dengan mengambil alih kekuasaan. Revolusi ini berujung pada pembentukan kembali negara Republik Islam yang baru melalui revolusi Islam. Khomeini menginginkan Iran menjadi negara yang mandiri tanpa bantuan Amerika Serikat. Amerika Serikat pun tidak memberikan keleluasaan untuk semena-mena mencampuri urusan dalam negeri Iran. Keberhasilan revolusi pada akhirnya berdampak pada hubungan kedua negara tersebut. Sebagai negara yang telah lama hidup dalam tekanan embargo sejak tahun 1979, pasca revolusi Islam, Iran kembali menjadi pembicaraan dunia internasional setelah Mahmud Ahmadinejad terpilih sebagai presiden. Sebagai seorang yang konservatif garis keras, yang berpegang teguh pada nilai-nilai dan semangat revolusi, Ahmadinejad yang vokal menyuarakan sikap anti Barat dan Israel sering membuat peperangan hampir terjadi antara Israel dan Iran. Pemikiran politik yang terrealisasi pada kebijakan-kebijakan politik yang radikal, revolusionis, dan populis mengakibatkan popularitas Iran meningkat setelah beberapa dekade sempat meredup. Hal tersebut sekaligus membuat Iran dijatuhi embargo yang lebih berat. Perhatian mengenai perselisihan Iran dan Amerika Serikat semakin menyita perhatian internasional pasca tahun 2006 dan 2010. Meskipun embargo Amerika Serikat telah dilakukan jauh sebelum Ahmadinejad memimpin Iran, namun pasca 2010 terjadi peningkatan perhatian atas Iran. Situasi ini tergambar jelas setelah sikap embargo atas Iran segera diikuti oleh sekutu Amerika Serikat pada level internasional, mulai dari Uni Eropa hingga beberapa negara Asia. Berbagai bentuk sanksi yang diinisiasikan dan diberlakukan Amerika Serikat diarahkan untuk tekanan kepada Iran melalui pembatasan pada sektor. Sebagai berikut. 1. Menghentikan berbagai perdagangan senjata, komponen, teknologi, dan perangkat ganda ke Iran yang dapat digunakan untuk pembangunan nuklir. Yang kedua, memberikan batasan pada relasi ekonomi Amerika Serikat yang dapat digunakan sebagai sektor penopang penandaan pembangunan nuklir Iran. Dan yang ketiga, untuk menekankan penerapan kebijakan non-proliferasi nuklir oleh Iran, Cina, Rusia, Jerman, Inggris, serta Perancis. Untuk menanggapi semakin kerasnya Amerika Serikat terhadap Iran, Ahmadinejad melakukan perlawanan atas sanksi tersebut dengan sikap yang tegas terhadap berbagai pihak yang mendukung Amerika Serikat. Iran melakukan penghentian pengiriman minyak ke Inggris dan Perancis. Ini ditujukan sebagai peringatan kepada Italia, Spanyol, dan Yunani atas sanksi embargo oleh Uni Eropa, bahwa mereka akan merasakan hal serupa apabila Uni Eropa terus menerapkan embargo atas Iran.
Iran juga melakukan perundingan dagang baru dengan Cina dalam soal harga, serta mekanisme pembayaran transaksi yang menghapus dolar Amerika Serikat dalam transaksi keduanya. Iran bahkan mengancam menutup Selat Hormuz yang merupakan selat strategis bagi jalur perdagangan minyak di dunia. Akan ada 18 juta barel minyak per hari yang terancam gagal terkirim ke pasar dunia apabila selat ini ditutup. Sikap perlawanan yang dilakukan Iran atas Amerika Serikat ini menjadi sangat menarik untuk dikaji, mengingat sejauh ini upaya perlawanan atas dominasi Amerika Serikat memang belum banyak dilakukan oleh negara di Timur Tengah. Iran merupakan bentuk perlawanan atas Amerika Serikat di kawasan ini, dan berakhir dengan penghancuran dan penyerangan di negara ini. Realita ini namun tidak menyurutkan niat Iran untuk menentang dominasi Amerika Serikat. Iran justru menunjukkan sikap yang semakin aktif menentang Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Ahmadinejad. Ada beberapa faktor yang juga mendorong pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan. Yang pertama, kuatnya peran Ahmadinejad dalam struktur kepemimpinan Iran. Yang kedua, kuatnya dukungan dan legitimasi atas Ahmadinejad pada level jajaran pemerintahan. Dan yang terakhir, kuatnya legitimasi publik Iran kepada sosok Ahmadinejad yang berangkat dari kebijakan-kebijakannya yang populis. Sekian mengenai video teori politik luar negeri dari James Rosenau beserta studi kasusnya. Saya Haikal Ardiansyah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.